kehidupan kita di hadapan Tuhan, biarlah kita akui hanya Dia yang kaya dalam hidup kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau toh Tuhan percayakan kekayaan, Tuhan percayakan harta, Tuhan percayakan uang yang melimpah, mari kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, terutama untuk kemuliaan nama-Nya. Salam, selamat pagi kepada kita semua, biji mata Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan salam berjumpa kembali dalam ibadah Miracle Morning. Pagi hari ini kita, sebelum melaksanakan apa yang menjadi bagian kita sepanjang hari ini, kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus pegang tanganku. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari yang indah ini kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa buat kemurahan. Dan saat ini kami mau ada dalam hadirat-Mu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dan lawatlah kehidupan kami, jangkau kami. Biarlah akal, pikiran, budi kami diurapi oleh Roh-Mu, sehingga kami mengenal, mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya saya mau menyampaikan jemaat yang ketujuh dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Itulah jemaat Laodikia. Dan kita akan baca Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Ya. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Umat Tuhan, jemaat Laodikia adalah jemaat yang terakhir yang mendapat lawatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penampilannya dia kepada jemaat Laodikia jelas berbeda dengan penampilannya terhadap 6 jemaat yang sudah kita pelajari masing-masing. Ya, penampilan Tuhan kepada jemaat Laodikia adalah sebagai saksi yang setia permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai firman, kata Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman ini yang menjadi saksi terhadap jemaat Laodikia. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada jemaat Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, tidak ada yang tersembunyi yang dilakukan oleh jemaat Laodikia. Semua diketahui oleh Tuhan. Dan di sini sangat-sangat fatal ketika Tuhan menemukan apa yang menjadi aktivitas jemaat Laodikia, yaitu mereka tidak dingin dan juga tidak panas, berada di tengah-tengah, tidak dingin, tidak panas, ada di tengah-tengah, namanya suam-suam kuku. Padahal Tuhan bilang alangkah baiknya kalau engkau dingin ataupun panas, tapi karena tidak dingin tidak panas, jadi suam-suam kuku. Nah, ini menunjuk kepada kadar kerohanian jemaat Laodikia yang begitu parah di hadapan Tuhan, begitu rendah. Ya, apa yang mengakibatkan jemaat Laodikia itu memiliki rohani yang begitu rendah di hadapan Tuhan? Ya, umat Tuhan, kalau kita memeriksa pada ayat yang ke-17, engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Ini yang membuat mereka rendah kadar rohaninya. Ya, mereka itu terlalu sombong, terlalu angkuh di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu catatan sejarah yang mencatat tentang Laodikia. Ya, kalau umat Tuhan memeriksa tentang jemaat Laodikia secara ilmu pengetahuan sejarah pada waktu dulu, di Laodikia itu terkenal dengan penghasil kain wol yang terbesar. Kemudian jemaat Laodikia ini adalah orang-orang yang kaya, ya, dan mereka itu punya ilmu kesehatan yang luar biasa, ya, terutama kesehatan mata. Nah, jadi semua ini mempengaruhi kehidupan rohani umat Tuhan yang ada di Laodikia, sehingga mereka itu pemikirannya dikuasai oleh apa yang ada di Laodikia pada saat itu. Dengan pengertian lain, aktivitas dunialah yang memenuhi hati dan pikiran mereka, bukan aktivitas secara rohani, di mana Tuhan yang mau menyingkapkan mata rohani supaya bisa memandang dia di dalam tanda kemuliaannya. Ya, sebab di sini Tuhan menegur jemaat Laodikia ketika mereka itu merasa tidak kekurangan apa-apa. Mereka merasa kaya, mereka memperkayakan diri. Tuhan menegur, padahal engkau itu buta, melarat, miskin, telanjang, malang. Ya, ada 5 perkara yang Tuhan nyatakan kepada jemaat Laodikia. Nah, umat Tuhan, kehidupan kita di hadapan Tuhan, biarlah kita akui hanya Dia yang kaya dalam hidup kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau toh Tuhan percayakan kekayaan,
Tuhan percayakan harta, Tuhan percayakan uang yang melimpah. Mari kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, terutama untuk kemuliaan namanya di bumi ini, ya. Itu sebabnya jemaat Laodikia, ketika di Laodikia terjadi gempa bumi yang hebat, termasuk Laodikia yang kena dampaknya. Dan mereka ini berbeda dengan daerah-daerah yang lain yang mau menerima bantuan, ya, untuk membangun kembali daerah. Dan Laodikia itu tidak mau, karena mereka merasa mereka yang paling kaya. Apalagi di hadapan Tuhan. Sikap hidup umat Tuhan yang tidak peduli dengan perkara-perkara yang rohani. Apalagi di zaman akhir ini, kita melihat manusia semakin sibuk dengan kesibukannya masing-masing, tanpa ada satu fellowship, satu persekutuan dengan Tuhan, satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga umat Tuhan itu merasa keakuannya yang lebih. Kita ingat orang Farisi di dalam Injil Lukas 18, ya, aku memberikan perpuluhan, aku berpuasa, aku dan aku. Keakuannya yang ditampilkan, sementara Allah ditampilkan itu cuma satu kali. Ya, orang Farisi menghadap Tuhan bukannya dengan kerendahan hati untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk mengalami jamahan Tuhan, tapi keakuannya yang ditampilkan. Makanya ibadahnya itu salah, ibadahnya itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sebaliknya, ibadah daripada pemungut cukai notabene adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Orang Farisi kekurangan apa, umat Tuhan? Mereka ini orang-orang yang ahli dalam hal ilmu agama, ya, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Beda dengan pemungut cukai. Ya, aktivitasnya tiap hari mungkin dengan pekerjaannya, dengan kapasitasnya. Tapi waktu dia berdoa, apa yang dia katakan? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ya, mentang-mentang kita sudah jadi hamba Tuhan, umat Tuhan, udah di dalam Tuhan, kemudian kita nggak pernah ada satu hubungan dengan Tuhan. Saudara, itu sangat disayangkan. Ya, bagi Tuhan itu sombong rohani. Ya, Tuhan merindukan kita tiap hari itu ada sikap penundukan, bukan sikap membusungkan dada, kata firman Tuhan. Orang yang berjalan dalam membusungkan dada, ya, tidak bagus di hadapan Tuhan, dalam tanda kesombongan. Oleh sebab itu dalam ayat 18 Tuhan bilang, ya, karena kesombongan dari jemaat Laodikia, Tuhan bilang beli emas, beli pakaian putih, beli minyak. 3 perkara ya Tuhan tuntut untuk mereka beli. Kata membeli itu artinya jemaat Laodikia itu harus bayar harga. Membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, ingat kisah Ayub. Ketika Tuhan melihat Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan hidup menjauhi kejahatan. 4 perkara. Itu tabiat emas dalam pandangan Tuhan. Itu sebabnya dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub sendiri berani berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya aku diuji, aku akan keluar atau timbul seperti emas. Sebab dia punya 4 perkara ini. Bagi Tuhan itulah emas. Hidup saleh itu artinya hidup dalam ibadah, hidup dalam persekutuan, hidup dalam pelayanan. Ya mungkin tidak 1 kali 24 jam kita dengan Tuhan, dengan pelayanan, dengan fellowship, persekutuan kita. Tapi yang jelas setiap hari harus kita ada mezbah dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Itu emas. Kemudian pakaian putih yang harus mereka beli. Pakaian putih itu bicara tentang pakaian daripada gereja Tuhan dalam Wahyu 19. Disediakan, dikaruniakan. Itulah pakaian sidang mempelai wanita Tuhan, atau gereja Tuhan, calon istri anak domba. Sudah disediakan, tidak lagi diusahakan. Pakaian bicara tentang perbuatan. Jadi perbuatan gereja Tuhan itulah sebenarnya adalah pribadi Yesus sendiri, yang adalah kebenarannya, yang adalah kesuciannya, yang adalah kekudusannya. Ya, sebab kalau dia mau benar sendiri, mau suci sendiri, no,
Tidak bisa umat Tuhan, sampai kapanpun. Makanya ahli Taurat, orang Farisi, tetap dalam tanda tidak benar di mata Tuhan. Toh mereka tidak berbuat dosa. Kalau kita lihat aktivitas mereka itu tiap hari. Sebagai ahli Taurat orang Farisi, tiap hari ada dalam rumah Tuhan. Ya, mereka harus membeli pakaian putih. Dan ketiga, mereka harus membeli yang namanya minyak. Terjemahan lain mengatakan minyak, obat untuk melumas mata, ya, supaya mata ini bisa melihat. Minyak ini menggambarkan Yesus melalui kuasa rohnya, Roh Kudus yang mengurapi, ya, Roh Kudus yang mencelikan mata ini supaya bisa memandang keindahan daripada Yesus di dalam kasih-Nya, di dalam firman-Nya, dan di dalam rohnya. Tiga perkara ini sebenarnya menunjuk kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pakaian putih itulah Bapa sendiri, emas itulah anak Allah, itulah Yesus, dan minyak itulah Roh Kudus. Jadi tiga perkara itulah Tuhan Yesus Kristus yang tidak dimiliki oleh jemaat Laodikia. Betapa rendahnya rohani mereka. Tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Makanya rohani mereka itu suam-suam kuku. Umat Tuhan, hidupmu tanpa Tuhan tidak ada artinya. Ada pujian mengatakan, apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada artinya. Kita butuh Yesus. Engkau di luar sana umat Tuhan, engkau butuh Yesus. Siapapun engkau, mau orang besar, orang kecil, kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, engkau butuhkan Yesus. Sebab hanya Yesus menjadi penolongmu. Dalam kitab Mazmur 22 mengatakan, jangan menjauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Kita membutuhkan Yesus hari-hari ini. Amin. Kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Libatkan Tuhan Yesus dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hubungan kekeluargaan, anak-anak dan lain sebagainya. Libatkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ayat yang ke-19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Tuhan datang dengan dua cara, teguran dan hajaran. Kalau itu tidak diterima oleh umat Tuhan, sangat disayangkan. Tuhan akan cari yang lain. Jemaat Laodikia, relakan hatimu untuk bertobat. Kemudian ayat 20, Tuhan berdiri di muka pintu. Artinya pintu hati kita. Sebenarnya tiap hari Tuhan itu mengetuk pintu hati, supaya kita ada kesadaran, supaya kita ada satu sikap mau berubah. Kalau kita belum rohani, mari kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus kita menjadi kehidupan yang rohani. Dan ayat 21, barang siapa menang, ia kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Itulah kedudukan yang sama, umat Tuhan. Amin. Haleluya. Duduk di atas tahta Tuhan artinya kita punya level yang sama dengan Tuhan. Betapa Tuhan sangat baik. Dari kadar rohani yang rendah, Tuhan mau angkat, duduk satu level dengan dia. Oh umat Tuhan, dahsyat hati Tuhan bagi engkau, bagi saya, dahsyat. Tidak ada orang di muka bumi ini yang mau mengangkat yang sudah terpuruk, yang sudah jatuh. Dia malah injak-injak. Ahli Taurat pun tidak peduli dengan pemungut cukai. Ya malahnya aku ini, dia bilang sama Tuhan, aku ini tidak sama dengan pemungut cukai Tuhan. Oh haleluya. Tapi Tuhan Yesus, dia rela turun untuk mengangkat engkau dan saya, dan mendudukkan kita satu tahta. Kalau dia sebagai imam besar, kita menjadi imam-imam. Kalau dia raja di atas segala raja, kita raja-raja. Kalau dia Tuhan, kita Tuhan. Ya, jelas Tuhan percayakan ada bawahan di bawah kita. Dan kalau dia mempelai pria surga, kita mempelai wanita. Amin. Itu satu level namanya. Maukah kita menjadi satu level dengan Tuhan? Nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Jangan punya rohani yang rendah seperti jemaat Laodikia. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau mengangkat kita semua. Pelayanan kita, rumah tangga kita, hidup kita, tabisan kita, apapun Tuhan mau angkat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa kepada kita semua, dan kita akan nyatakan satu pujian tadi. Yesus pegang tanganku. Hanya chordnya saja kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita membutuhkan dia. Kita nyatakan, Yesus
lagi. Yesus alasan selamatku hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi ungkapan kami kepadamu. Tanpa Yesus kami tidak bisa hidup. Tanpa Yesus kami tidak mungkin. Rohani kami terangkat, apalagi kami untuk duduk bersama-sama di dalam level yang sama dengan Engkau. Sungguh begitu mulianya hatimu Bapakku, Tuhan Yesus, bahwa Engkau mau mengangkat umatmu, gerejamu untuk setara dengan Engkau. Jemaat Laodikia mendapat lawatan, mendapat kemurahan, sehingga Engkau punya rencana yang dahsyat. Sekalipun mereka begitu sombongnya, sekalipun kadar rohani mereka terlalu rendah di hadapan Engkau, tidak peduli dengan Engkau, tapi toh kasih-Mu dahsyat, mau mengangkat mereka, mau menjangkau mereka, apapun, dalam keadaan apapun mereka, seperti pemungut cukai yang berdoa kepadamu Bapa, hanya dengan doa yang begitu singkat, toh Engkau membenarkan pemungut cukai orang berdosa itu. Siapakah kami Tuhan, umat-umat-Mu di zaman akhir ini? Siapakah kami, hamba-hamba-Mu Tuhan? Rancangan-Mu begitu hebat, begitu dahsyat. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau nyatakan hari-hari ke depan pemakaian-Mu kepada kami semua, terutama menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kehidupan kami didapati oleh Tuhan. Rohani kami sudah dewasa di dalam Engkau. Rohani kami memuncak, meningkat, sehingga kami boleh layak duduk di hadapan tahta anak domba, di hadapan tahta-Mu. Sama-sama kami menikmati hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Berkati umat Tuhan, berkati siapapun yang sempat menjangkau media YouTube, media Facebook saat siang hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Engkau lawat mereka semua, biarlah Engkau kerjakan apa yang mereka kerjakan. Bantulah Tuhan, tolonglah mereka dalam kesulitan, yang menemukan jalan buntu Engkau bebaskan mereka semua. Tolong mereka dalam kesusahan, penderitaan. Engkau menjangkau siapapun mereka di luar sana Tuhan, supaya sama-sama kami terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih, berkati media YouTube dan Facebook GBI Bethlehem Tabga. Berkati hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Berkati kami semua, berkati tim media, berkati semua Tuhan, siapapun yang sedang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami rindu hanya Engkau yang tampil dalam hidup kami. Yesus, 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 dan seterusnya adalah Yesus. Biarlah Engkau yang semakin besar, kami makin kecil Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan Yesus sedang mengadakan rancangan yang dahsyat bagi umat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri kegiatan Miracle Morning pagi hari dalam nama Yesus. Tuhan sudah memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Shalom.